Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri la arbabil hija wa ta'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min syihabil jahli hatta badat lahum sungusul ma'rifah ra'au muqaddaratihal munkashifah nahmaduhu jalla alal an'ami bi ni'matin wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Perti Kurma yang berbahagia, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan umur kepada kita, sehingga Allah masih memberikan umur hingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membakar, bulan yang membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kemudian bulan yang memberikan kita kesempatan untuk menambah amaliyah secara maksimal, sehingga bulan ini Allah memberikan kesempatan untuk melipat gandakan amal ibadah kita. Apatah lagi kalau di bulan ini kita dapat bertemu dengan bulan malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Maka kalau dikonversi, nilai dari Lailatul Qadar yang akan kita ketemui itu dalam surat Al-Qadr dikatakan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan kita hamba yang bersungguh-sungguh dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Dan kita meniatkan, memasang niat untuk diri kita bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir yang mungkin dapat kita temui. Karena Ramadan tahun depan belum tentu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi di bulan ini. Jamaah Perti Kurma dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat yang paling tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghazali membahasnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan dalam kitab-kitab yang dibenci, kitab-kitab yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari hal yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terkait dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu sifat ghibah. Ghibah itu dalam bahasa simpelnya menurut Al-Ghazali, zikruka akhaka maqarahu, menyebut engkau membaca, engkau menyebutkan, engkau mengatakan tentang saudaramu terkait dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang menggibahkan saudara-saudaranya itu seperti orang-orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuhu. Dan janganlah engkau membicarakan aib saudaramu. Apakah engkau menyukai bahwa engkau memakan daging atau bangkai saudaramu yang sudah mati? Itulah ibarat
singkat yang disebutkan di dalam Al-Quran, betapa menjijikannya, betapa Allah tidak menyukai, betapa Allah tidak meridai perbuatan ghibah atau membicarakan aib saudara sendiri. Jamaah seperti yang berbahagia, ghibah ini adalah membicarakan yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi di dalam Ihya Ulumuddinnya. Ghibah itu adalah membicarakan hal yang dilakukan oleh saudara kita, apakah itu kebaikannya atau keburukannya, tapi yang tidak disukainya, terutama yang keburukannya. Kalau kita membicarakan keburukan saudara-saudara kita dan dia tidak menyukainya, maka itu menjadi ghibah. Sebenarnya kalau dianalisa secara lebih lengkap, kalau yang kita bicarakan itu benar adanya, tapi hal itu tidak disukai oleh yang kita bicarakan, jatuhnya ghibah. Apalagi kalau yang kita bicarakan itu, yang kita umbar itu, yang kita sampaikan itu adalah hal yang tidak benar, dan itu juga membuat saudara kita tidak menyetujui dan tidak menyukainya, maka itu jatuhnya adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Nah, jamaah rahimakumullah, dosa orang-orang yang membicarakan aib saudaranya tadi disebutkan dalam Al-Quran perumpamaan yang sangat menjijikkan, yaitu bagaimana kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri yang sudah mati. Ibarat ini bisa kita temukan dalam kisah Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat seorang ibu seorang perempuan tua yang memakan daging mentah yang sudah busuk. Kemudian dia muntah karena memakan daging yang sudah busuk itu. Kemudian dia lakukan lagi hal itu berkali-kali. Dia makan lagi, kemudian dia muntah lagi. Dia makan lagi, kemudian dia muntah lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Jibril, apa yang terjadi dengan sang ibu?" Maka Jibril menjelaskan, itu adalah contoh orang-orang yang suka membicarakan aib saudara-saudaranya atau ghibah. Orang yang suka membicarakan aib saudaranya itu seolah-olah dia memakan daging bangkai dari saudaranya sendiri yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Jamaah rahimakumullah, jamaah seperti kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan terberat kita adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kebiasaan dan tradisi. Ada ungkapan yang sering terjadi di tengah kita atau di kalangan masyarakat kita dengan teman-temannya, dengan bestinya. Kami ini akrab karena kami sama-sama menyukai ghibah. Kami ini dekat karena kami sama-sama orang-orang yang mencintai gosip. Nah, jamaah rahimakumullah, apalagi hal itu dilakukan dalam keadaan berpuasa. Betapa orang-orang yang berpuasa itu, dia sudah menahan lapar dan haus dari pagi, dari subuh sampai maghrib atau malam tiba. Dia sudah menahan haus dan lapar dengan sangat berat. Dia sudah menahan mata yang ngantuk dengan sangat berat. Dia sudah menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'ats." Banyak orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan benefit dari puasa yang dilakukan. Salah satunya orang-orang yang tidak bisa menahan lisannya untuk tidak membicarakan orang lain. Inilah yang kita khawatirkan jamaah rahimakumullah. Karena kita di dalam bulan suci Ramadan
berusaha untuk memaksimalkan ibadah, meningkatkan ibadah kita sebanyak mungkin. Tapi ibadah kita itu, ketika kita melakukan perbuatan yang buruk seperti ghibah, maka ibadah yang sudah kita upayakan sedemikian rupa dari pagi sampai malam, ibadah itu seperti kayu bakar kering yang dimakan api, habis tak tersisa, semuanya menjadi abu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya